Om Swastiastu, Semeton Igasa TV dimanapun berada. Saat ini Igasa TV mengajak Anda ke sebuah perumahan di bilangan Cibubur, Jakarta Timur untuk menyaksikan serangkaian upacara, mulai dari upacara budayatnya yaitu mecaru, upacara manusiaatnya yaitu otonan, melukat dan mebayuh, serta upacara dewayatnya yaitu persembahan suci kepada Ide Sang Hyang Widiwase sesuai dengan hari suci saat ini yaitu Purnama Kepitu. Bertepatan dengan hari suci Purnama Kepitu ini juga adalah pawetonan dari salah satu cucunda Igasa yaitu I Gusti Bagus Abinanda Ganeswara Wisesa yang ke-9. Pada otonan kali ini memiliki satu keistimewaan yaitu Nemu Purnama yang di Bali dikenal dengan istilah otonan nadi atau otonan jelih. Bila dilihat ke belakang ternyata bukan hanya otonan kali ini saja yang nemu purnama, melainkan saat lahir pun bertepatan dengan hari suci purnama juga. Apakah hanya kelahiran yang nemu purnama saja dikatakan sebagai suatu keistimewaan? Ternyata tidak, karena menurut Pinandita Ida Bagus Aji Suryana dari Griya Mekarsari mengatakan bahwa semua hari kelahiran yang nemu rerainan suci adalah istimewa dan memerlukan upacara yang istimewa pula, serta harus diupacarai walau dengan sangat sederhana. Demikian halnya dengan cucunda Igasa yang lainnya yaitu Idewa Ayu Putu Manacika Jiesta Wibawa. Mulai dari lahirnya sudah nemu hari suci yaitu Buddha Kliwon Pang, kemudian tutuk kambuhannya bertepatan dengan hari suci Nyepi, 3 bulan nemu Pagarwesi, 5 bulan nemu Galungan, dan 1 otonnya bahkan otonan-otonan berikutnya kembali nemu Buddha Kliwon Pang. Dan istimewanya lagi adalah rainan ini juga adalah rainan kembalinya Dewata Ayahanda Igasa ke Sunyi Meluke. Bagaimana pelaksanaan rangkaian upacara tersebut? Mari kita simak dengan seksama. Selamat menyaksikan. Mulai dari tahap persiapan, menghias atau memasang pengangge pada pelinggih-pelinggih. Kemudian dilanjutkan dengan masang cenige, tedung, dan lain sebagainya. Baru dilanjutkan dengan munggahang banten di pelinggih-pelinggih yang ada di rumah tersebut. Mulai dari padmusana atau padmusari, penundun karang, dan lain sebagainya. Termasuk juga di pelinggih-pelinggih seperti pelinggih Dewa Wisnu, di sumur atau sumber air Dewa Brahma, di dapur, kemudian apit lawang, pelangkiran-pelangkiran kamar, dan lain sebagainya. Sementara Serati Banten atau Pinandita yang akan mengikut mulai mempersiapkan banten yang akan digunakan pada upacara tersebut, yang munggah di pedapan dan pesucian seperti Biakale, Dermangale, Prayascita, dan lain-lain. Kemudian banten ayaban yang munggah
sesuai besarnya, tumpang pitu, tumpang 11 dan lain sebagainya. Kemudian juga nyorohang caru eke sato atau ayam berumbun dan lain sebagainya. Tidak lupa Banten Bayuh Oton dan penebusan oton, Banten tatapan oton, kemudian toye yang akan digunakan untuk melukat dan lain-lain. Upacara ini diawali dengan mesegah, yaitu memberikan suguhan kepada para budekale yang ada di area pekarangan rumah, agar budekale yang mengganggu atau menggoda umat manusia diberikan suguhan agar berubah menjadi membantu, menjaga, dan melindungi pekarangan rumah beserta isi dan penghuninya semua, serta dapat membantu kelancaran pelaksanaan upacara yang akan dilaksanakan. Berhubung ada pohon kelapa gading di halaman rumah, maka akan lebih bagus terlebih dahulu dipetik satu buah kelapa gading yang masih muda, yang biasanya disebut bungkak nu gading. Kemudian mohonkan waring graha agar sehat selalu, selamat sadi rahayu, lalu dilukatkan kepada anggota keluarga semua. Siapkan satu tanding Banten untuk pesantian yang dipuput dan bangsa padunya dicipratkan kepada keluarga agar dalam ngaturang pesantian atau mekidung berjalan dengan lancar. Selanjutnya ide pinandikte selaku manggalayatnya utami selaku pemuput munggah mapuji serta diiringi dengan kidung pesantian. Ong atma tatuatma sudah memsuaha ong kesama sampurnaya nama ong Sri Pasupatayong Pat ong Sri Ambuantu Sukambuantu Purnam Buantu Yinama suaha ong Aditya Sia Param Jyotir Rakta Teja Namostute Siwa Geni Teja Mayanca Siwam Dewa Wisyantakam Padma Linganca Pratista Hasta Dewa Prakirtitam Siwa Graha Samyuktam Ganak Saram Sada Siwam Pupul Siro Kabeh Halunguh Ring Tungtunging Papusu Pak Kulun Sang Yang Guswaha ong Harung Kawaca ya nama suaha ong Jaya Jiwat Sariro Raksan Dada Simi ong Mejun Sahwosat Mertiun Jaya ya nama suaha penaya nama suaha Angkara Sada Siwastam Jagat Nata Itangkarem Abiwada wada nityam ganta sabda prakasyate engganta sabda mahasretam ongkaram parikirtitam candra nada bindu nadakam sepulingga siwam tatuam ce anggentayur pujiate dewa abawa bawa karmesu warada labda sandeah warem sidil nirsang sayam ong angkang kasol kaya suara ya nama suaha kesamu suam
adalah memargian eteh-eteh pesucian untuk memohon kesucian terhadap Buana Agung yang ada di pekarangan rumah tersebut. Menggunakan banten biekale berwarna merah semua, baik sampiannya dari andong warna merah, beras merah, benang merah, dan lain sebagainya yang merupakan simbol dari Dewa Brahma. Diayapkan ke bawah untuk mohon warenugraha agar tercipta awal atau langkah yang bagus. Kemudian banten dur mengale, simbol dari Dewa Wisnu, berwarna hitam atau hijau menggunakan janur selepan, kemudian menggunakan kelapa hijau, ayapkan ke tengah. Kemudian yang terakhir ada banten prayastita, simbol dari Dewa Siwa, menggunakan warna gading, perpaduan dari putih dengan kuning sehingga sampiannya terbuat dari janur kelapa gading. Kemudian menggunakan juga bungkak nyuh gading, diayapkan ke area atas sebagai simbol siwa. Mecaru adalah upacara budayanya, yaitu korban suci atau persembahan suci yang tulus ikhlas ditujukan kepada para Buddha kala. Tujuannya adalah untuk memberikan suguhan agar Buddha kala merasa senang dan mempermudah prosesi penetralisiran atau menyomil dari kekuatan negatif menjadi kekuatan positif, dari unsur mengganggu atau unsur Buddha kala menjadi unsur melindungi, menjaga, yaitu unsur dewata.
sabtu dirastu astu tak astu astu nama Om ring sabda masura di nama Om bersama Api tetimpung adalah api yang digunakan pada saat upacara mecaru. Terbuat dari 3 batang bambu 4 atau 5 batang tergantung. Dibakar hingga mengeluarkan suara ledakan atau letupan. Nah, suara tersebutlah yang akan memberitahukan para budekala yang ada di sekitarnya agar segera berkumpul untuk menikmati caru yang disuguhkan. Kesirohang ada kaganta. Apan kesiro manusia ni kesirohang ada kaganta. Apan kesiro ada kaganta. Mungkin kesiro manusia ni rohan ada kaganta. Mungkin kesiro manusia ni rohan ada. Ajak kesiro saka waduh kalaniro amangan hang inum maka cayu siro hang ngoru beda ring manusia niro muang ring padu ke betara maring kayangan sakti wang sang bang tang ang i nang mang sing wang yang ang ung mang nam wang ung kesama sampurnaya nama wang perang bajera Dewi wong akasa siwa tatwa nama wong pertiwi Dewi tatwa nama sengurang ringsah rama siwa raditya nama wong angkang kasol kaya suara nama suaka Penyucian buana alit ke sarire atau tubuh kita mata biar kale diarahkan ke belakang ke arah bawah simbol Dewa Brahma untuk menciptakan langkah atau tindakan yang sesuai dengan dharma. Durmangala adalah simbol Wisnu, simbol dari air, kuda dan lut sebagian tengah. Prayas citta, prayas bahagia, citta pikiran, memohon kebahagiaan pikiran. Simbol Dewa Siwa diarahkan ke Siwa Dwara. Tingginya besar ini ya. Dia
Upacara melukat adalah penyucian diri secara lahir dan batin, skala dan niskala, jasmani dan rohani, agar terhindar dari unsur negatif, menghilangkan segala penyakit, segala lara, roga, regad yang ada pada diri manusia. Kemudian untuk menyucikan pikiran, menjernihkan pikiran agar terhindar dari segala pikiran negatif dan terhindar dari segala cobaan-cobaan yang ada. Kemudian melukat juga agar muncul segala pikiran yang baik dari segala penjuru dan menyebar ke segala penjuru juga. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan bersama bagaimana prosesi melukat tersebut dilaksanakan. Boleh dilap ya, dilap yuk. Pinter jangan nangis ya. Sekarang simpan dulu ya. Sekarang melukat keluarga. Ya, dirasikin kecil. Usapin kepalanya. Dalam Lontar Pewacakan dikatakan bahwa Mobayuh berasal dari kata bayuh yang artinya dayuh atau teduh, adalah sebuah upacara untuk memohon keteduhan hati dan kedamaian jiwa. Bayuh juga berasal dari kata bayu atau power atau tenaga kehidupan, sehingga upacara Mobayuh juga diharapkan untuk memohon teg bayu kestabilan jiwa. Banten Pebayuh ini juga dikatakan sebagai banten penebus, yaitu menebus jiwa agar selalu dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani atau rahayu. Mobayuh memiliki makna penebusan yang sangat dalam.
baik penebusan karma wasana maupun penebusan kelahiran dan lain sebagainya. Selengkapnya tentang Mebayuh akan disampaikan langsung nanti oleh Manggalayatnya kita, yaitu Pinandite Ide Bagus Aji Suryano. Baunta kiwa Dewa Parama Siwa Malinggaring Siwa Dwaran antara kehidupan pun sang madri kotonan. Serius sang yang kali datu alu sang yang jati permana alu sang yang jati manggalu alu sang yang sundagi manik ngarani doh kang atmering laklakan pasudo atmering iti suk semua atmering lulunan dan jadi kehurip kewaras sang jati tegak kampung sana ning wisesa tepung kawar sang hilang akan laru rujo papu tuisa tegak kampung hilang nurohana hung gagana mucaya nama yung seribat itu yung bini nama suara bersama sampurnaya nama suara orang ringsak perama siwa radike nama suara Angong Purno Bayu Purno Chandra dan kadilangan sang yang Surya Chandra mangkano pagering sarwa dewata malinga maring kayangan sakti asung hana manusaniru anganti-nganti palu boga anganti-nganti sabda rahayu amang harapna kencana ung kesama sampurnaya nama suara orang ringsak perama siwa radike yang ibun Sri Basuki Lejari Sila anak maka catur warna Lunga sila maring wetan maring kidul maring kulon maring utara maring tengah Mari sila mono saksening manusanilo Amadakakan saperkaraning banten kewotonan itu Panebusan woton pun Adius ake jemas ada resiki ace mana awasnya ake kampung Masukian sila kelawan dewa utara Menadi ketika suci nirmala Imus kesilo asa sutun ngeraris kesilo angisak sari aning putsari angayak sarening yadi menawi kekirang ngaturan itu dan agang sinampur wastu kesilo manusani lu amangih dirga yusayu anopat monia kapan kesilo manusani lu sampun silo angadakakan saperakaran ini sudah jenanam bukti mukti palam keluarga orang sama sama lain orang orang pasti ini diamalkan tidak boleh diisi oleh keluarga di dalam ini silakan kasih siapa itu yang ini ya. Kalau yang ini dimakan boleh yang ini sama ayam-ayamnya seperti tadi ya. Kalau ini nggak boleh untuk keluarga ini buat dibusin nah buat dibusin kakinya jadi lebih bagus itu diamalkan. Kalau orang lain boleh kalau yang
si Jumananya nggak bisa satu, ya nanti satu. Kalau ini, nah dimakan ya. Kalau bisa ayamnya mau dihabisin juga apa-apa. Nah, kemudian nanti pilihin tulang-tulangnya ada. Kan mau ini boleh? Ya, ini boleh ya. Nanti kasih makan ini seberapa aja sih mau? Tinggal jam, enggak di saat kebetulan sekali kita bisa dapat penolakan di lukat dan juga kebetulan baru sembuh ya dari sakit. Dan ini memang dalam saat ini masih harus memang kita kalau bisa tebusin pokoknya 2 tahun sekali. 2 tahun sekali dengan ini karena dia harusnya 7 kali untuk memampet kelemahan yang ada di sini. Ada di bawah teteknya itu dia. Itu jadi pembawaan lahirnya itu. Dia kadang-kadang kan dia tidak arah untuk itu kadang-kadang cerewetnya bukan main gitu. Itu yang menyebabkan yang adanya ada di sini. Gitu. Tebusin pun iki atau bayuhin gerakan hitam ini sudah ini yang sudah yang normal yang sudah biasa dilaksanakan untuk penebusan bukan untuk penebusan yang kelahirannya katakanlah kadang-kadang cerewet dan sebagainya gitu. Itu ditebusin gitu karena apa? Sebaik-baiknya hari lahir dia itu sama dia berarti ya gitu. Dia ada ininya di sini di bawah saja. Tadi sudah dipampet itu ya, sudah dipampet baru sekali tapi pampetnya. Jadi kebetulan sekarang adalah dia otonan pas purnama saat paling tepat untuk itu. Mudah-mudahan dengan awal ini bisa terpampet gitu. Ya, begitu kita sembahyang dulu. Ya, tapi nggak apa-apa kan? Cara potongan ini. Begitu kita perkembangan dia awali dengan puja Trisanya, kemudian dia dengan muspe keraman yang sembah. Tapi dahulu dengan asuci laksana. Jadi ngambil sikap asana. Pranayama karo sedana ngawit sudah memsuaha mati sudah memsuaha puja Trisanya ngawit
lanjutkan dengan muska yang berkosong enggak. Turun. Mungkin dengan kembang ke depan Ibu Sang Yang Surya, Siwa Raditya. Muska munggah. Turun. Mungkin dengan kembang ke depan Ibu Sang Yang Surya, Siwa Raditya. Muska munggah. Sueta pangkaja madyaste Namostuti Ang Pranamyam Vasaram Devam Parvakata Akasidi Yadnyang Nirmalatmakam Terakhir kembali dengan sembah kosong untuk Dewa Suksma. Sembah kosong. Enggak. Mungkin mari dengan kembang hadapan Dewa Samudaya, hadapan Sida yang bertara kawitang. Muska. Enggak. Padmasana eka pratisaya Trimurti dari Linggatmanam Jagat Ratisanam Ang Sri Guru Dipataya Mari dengan kembang atau kuangin hadapan Ibu Sang Yang Berkuasa dalam pengabawa beliau sebagai Yadnyang Nirmalatmakam Terakhir kembali dengan sembah kosong untuk Dewa Suksma. Sembah kosong. Enggak. Lagi pinter ya. Ya, cakep tuh. Ya. Ya. Ini
penebusan ininya dia, atmannya dia gitu. Imam Salim Mahdi. Dan harus kerasin lah tuh. Iya. Ya, Dan harus kasarin. Terus gue ngambek, pasti ya kan terus itu. dia karena gitu, dia selalu gerah ininya kalau ini. Suasana Ya, gerah. Memang dari kelahiran, dari lahir itu yang diruat ini ya. Kemudian kalau dia ini Sama deh, yuk begini. kadang-kadang lemes gitu. Kan memperingati hari kelahiran itu, hari kelahiran kita artinya eling dengan lahir, eling dengan kawita. Karena yang membuat kita adalah beliau-beliau yang di atas, khususnya yang pada leluhur. Pada saat dia otonan terus terkait acaranya dengan leluhur. Supaya kita maturkan ini, kita aturkan dulu ke leluhurnya. Dari leluhur feedbacknya akan melihat ya ke bawah. Lihat cucu-cucu yang anaknya yang ada di dunia ini sedang mencari nafkah gitu, biar dituntun. Nah, dari Nabi Ramadan dan kebetulan sekali Pak Purnamo pada saat sekarang ini, dan kebetulan kita mengadakan penebusan Ramadan. Mudah-mudahan atas Astengkara Wadah Nurahida Sang Dewasa akan semua diberikan ke arah yang baik. Baik, karena tujuan kita yang kurang baiknya kita lebur untuk dihodonan. Nah, untuk kita semua, jadi tempat tinggal kita, jadi itu dinetralisir dengan upacara pecaruan tadi. Jadi bila ada di dalam keluarga kepanasan, artinya panasnya itu macam-macam ya, panas godaan itu, maka saat itulah perlu mengadakan suatu pecaruan, artinya untuk menetralisir, mengembalikan sifat-sifat itu. Sebetulnya sifat-sifat kita itu adalah sifat-sifat kita sendiri. Itulah yang dinetralisir diberikan suatu upacara itu. Jadi semua dalam kaitannya budayanya itu sebetulnya melukat diri kita sendiri gitu, untuk kita mulai mendapatkan suatu kesadaran. Nah, itu tadi yang untuk pekarangan. Kemudian untuk kita semua tadi keluarga mengadakan pengelukatan itu tadi kita dari Utara Baruna ya, dari Utara Baruna itu adalah tirta yang paling apa namanya, tirta Kamandalu. Itu untuk melebur semua kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh kita, dan juga bila ada hal-hal negatif yang terkait dengan hal-hal yang lain gitu, yang dari manusia itu, supaya semua bisa dilebur, dikembalikan ke seperti semula, sehingga baik leluhur Ida Sang Yang Widasa akan bersinar kepada diri kita, masuk langsung. Kalau kita masih ada gangguan di dalam tubuh kita, akal leluhur tidak bisa ya. Maka itu perlu disucikan. Nah, ini sudah semua dijalankan, rumah sudah dijalankan, pengobatan penebusan sudah dijalankan, melukat semua sudah dijalankan, dan juga dengan perkara tadi yang diawali dengan biokala ya. Biokala yang kita laksanakan tadi yang semua warna hijau itu adalah mengeluarkan unsur-unsur negatif kita yang ada di dalam tubuh kita. Jadi dengan biokalanya itu. Kemudian setelah badan kita menjadi bersih, maka rohani kita dibersihkan. Rohani kita dibersihkan dengan rayas sita itu. Rayas sita jadi dengan kelapa gading dan keris senjata dan sebagainya. Itu adalah semua melukat, menetralisir daripada situasi kita sendiri, dari badan kita sendiri gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan selalu mendapat tuntunan dari Ida Sang Yang Widasa. Namun memang cobaan tidak akan berakhir, tapi bisa dikendalikan kita semua. Kenapa? Karena kita sudah mempunyai sudah dinetralisir sedikit untuk bisa mengendalikan diri. Itulah banyak sekarang yang kita laksanakan pada Purnamo ini ya. Mudah-mudahan untuk berikut dan untuk Sang Yang Widasa, terutama untuk leluhur kita. Jadi jangan lupa untuk leluhur kita, walaupun tidak bisa mengaturkan
Canang Banten cukup dengan dupo, ingat mematikan di Plantiran atau di Padma, ingat dengan leluhur dan mohon bimbingan kepada dia. Ya, bisa mau berangkat kerja, dan kita mohon dulu supaya kita juga diberikan jalan untuk menjalani karir kita di dalam pekerjaan. Ya. Besar sekali maknanya upacara yang kita laksanakan pada hari ini. Tentunya harapan kita semua, jadi semua akan mendapat kebaikan, baik itu dari Sang Yajamana termasuk tiang yang juga melaksanakan gitu. Jadi sama-sama mendapat suatu kebaikan gitu. Karena kita sebagai rohaniawan akan tetap melaksanakan sekemampuan kita, sebaik kemampuan kita tumpahkan semua untuk kebaikan kita bersama, untuk kebaikan kita semua gitu. Ya, kira-kira begitu. Nah, suksman otonan nemu purnamane punika. Iya, sebetulnya kalau otonan pas nemu purnama itu namanya otonan jelih. Otonan jelih. Nah, otonan jelih. Kalau di Bali itu pasti upacaranya lebih besar sekali. Besar. Mungkin menggunakan bebangkit gitu ya. Jadi karena artinya pas dalam rerainan bumi ketemu otonan kita. Jadi tentunya itu yang akan membuat kita, memberikan kita pada orang yang mendapat otonan itu mendapat pencerahan, penerangan, mendapat kesucian gitu. Dan ini tidak mungkin 5 tahun sekali mungkin tidak akan dapat ketemu dengan itu. Makanya ini dalam keadaan langka dan kita juga sudah melakukan itu. Gitu. Jadi besar sekali ini kebetulan hari ini baik sekali jadi ketemu dengan purnama dan juga kita buka dia jadi ke-9. Nah, angkanya juga angka yang sakral. Mudah-mudahan dia si bagus ya nanti akan untuk ke depannya dia akan bisa menyelesaikan dengan purnama yang ada pas purnama ini. Ya. Jadi kalau di luar Bali, karena kalau di Bali kan upacaranya memang besar, tapi kalau di kita apapun yang kita dapat laksanakan sudah bersyukur astungkara kita dapat melaksanakan upacara itu dalam tingkatan apapun dalam saat-saat purnama ini daripada kita tidak dapat melaksanakan. Ini sudah bagus sekali. Iya. Ngantuk ya, ngantuk. Udah mau sekolah nanti ya? Ampun sekolah. Udah sekolah? Oh, TK itu biasa. Apalagi saat purnama ya. Hilang pun besar manfaatnya bagi dia. Jadi setiap temu otonannya dia rerainan besar itu adalah hal yang bagus sekali, positif lagi. Ini sebulan rubinan rainan besar terus nah ya begitu. Iya. Ketemu galungan. Iya bagus. Nah, itu kecil pun ya kita bisa peringati ya. Walaupun nanti sibuk kemudian dengan tebasan tebasan pembersihan bisa. Nah, bisa dilakukan gitu. Itu kira-kira ya. Jadi kembali lagi mudah-mudahan semua kita akan diberikan waranugraha dari Sang Yang Widi Wasa, dituntun kehidupan kita tentunya untuk kesejahteraan kita bersama supaya semua keluarga kita menjadi rahayu gitu. Yes, sampun. Untuk itu kita tutup dengan para musanti. Ini musanti ngambil sikap asana. Para musanti ngambil Selesai sudah Igasa TV menemani Anda menyaksikan rangkaian upacara bertepatan dengan otonan jelih atau otonan nadi. Abinanda and Jiasta beserta segenap kru Igasa TV undur diri. Sampai jumpa pada video berikutnya. Om Anobadrah Kertaroyanto Wiswata. Semoga pikiran yang baik,
datang dari segala penjuru dan menyebar ke segala penjuru pula. Kami sindap untuk puja para mesanti, Om Santi 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 Om.